Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu walaupun tangannya ada makanan bisa jawab salam ya? Bisa jawab salam, bisa ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para guru-guru, para asatidah, para alim ulama, para ustazat, wabil khusus yang sangat kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Tri Wahyono dan Ibu Hajjah Nia Husniati, yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi beliau akan memenuhi undangan Allah. Kita doakan, Bu, kedua tamu Allah ini Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali ke tanah air membawa haji mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati, yang menjadi wasilah saya bisa hadir di depan Bapak dan Ibu, yaitu Bapak Haji Muhammad Zakir ya. Alhamdulillah, Bu. Kenalnya jauh-jauh dekat, Bu. Jauhnya kenapa? Karena tidak ada di samping beliau, tapi dekatnya karena tiap hari di HP. Kenalnya di TikTok, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau begini TikTok ada manfaatnya juga ya. Para bapak, para guru-guru, mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada para guru kita semua. Bu, ini mau panjang mau pendek? Panjang mau pendek? Di rumah kurang panjang. Pengen pergi haji nggak? Pengen banget apa pengen aja? Kalau pengen banget tunjuk. Nunjuk mah nggak bayar, nunjuk aja. Nah, buktinya apa Haji Tri ya? Tahun lalu didoain, tahun ini alhamdulillah. Tahun ini kita duduk di sini, tahun depan Bapak Ibu sekalian biar cepat dipanggil Allah. Lagian aminnya loncer banget ya. Insya Allah pergi haji dan pergi umroh. Nah, kalau memang benar-benar pengen pergi haji, sering-sering baca 1 tasbih. Yang kedua sholawat, Bu ya. Ayo kita baca tasbih. Subhanallah wala ilaha. Ayo semangat. Wallahu akbar wala haula illa. Sekali lagi, subhan
subhanallah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billah. Satu lagi biar ganjil. Ayo Bu, semangat tuh. Subhanallah wa la ilaha illallah wa la haula illa. Masya Allah. Besok Pak Haji Tri dan Ibu Hajah Nia, tasbih ini sunnah dibaca ketika tawaf. Jadi kalau tawaf 7 putaran, sunnah yang pertama baca tasbih. Kenapa baca tasbih? Karena para nabi, para malaikat kalau tawaf bacaannya tasbih. Maka besok sunnah Pak Haji Tri, Ibu Hajah Nia ya. Nanti doa yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini ibu-ibu udah bisa semua, tinggal tawafnya doang belum ya Bu ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kenapa Allah nyuruh kita pergi haji? Ini Pak Haji Tri, Bu Hajah Nia ya. Kenapa pergi haji? Satu, niatin pergi haji karena ingin sempurna agamanya. Orang yang pergi haji itu akan sempurna dia punya agama. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kita mati setelah sempurna agama kita. Berdoa, ya Allah jangan matiin saya kalau saya belum pergi haji. Biar ketika kita ngadep Allah, agama kita udah sempurna. Sholat udah, puasa udah, zakat udah, haji yang belum. Betul nggak Bu? Maka kalau bisa ya Allah, pokoknya matiin saya sebelum saya apa? Sempurna agama saya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah putus asa, terus berdoa aja, berdoa. Buktinya Pak Haji Tri nih ya, Bu Hajah Nia, berdoa tahun lalu, tahun ini dikabul oleh Allah. Pokoknya ya Allah undang saya tahun depan, panggil saya ya Allah tahun depan, biar menjadi tamumu, biar agama saya sempurna. Apa Ibu sekalian, bukti kalau besok Pak Haji Tri dan Ibu Hajah Nia sempurna agamanya, tanggal 9 Zulhijjah beliau berada di Arafah, wukuf di Arafah, Allah wisuda, Allah lantik di situ. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah kepada Pak Haji Tri dan Ibu Hajah Nia, hari ini aku sempurnakan agamamu. Waraditu lakumul Islam Madinah, dan hari ini aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi orang-orang yang sudah datang ke Arafah dan dia melakukan wukuf, maka dia menjadi manusia yang telah dilantik oleh Allah. Makanya besok Pak Haji Tri ya, dari rumah udah siapin tuh, tulis doa apa yang mau dibaca. Nanti di Arafah gelar itu doa, gelar. Mau minta apa, mau siapa yang mau didoakan, di Arafah doa yang dari rumah dibaca, diminta. Di mana Nabi udah jamin khairud doa Arafah.
sepaling baik berdoa ketika berada di Arafah. Tuh, alhamdulillah. Besok Bu Hajania tulis dah tuh dari rumah. Jangan nanti di Arafah main HP mulu, jangan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Orang haji itu tandanya ke Arafah. Kalau orang pergi haji enggak wukuf, enggak ke Arafah, maka hajinya enggak sah. Mahal-mahal pergi haji, tetapi sampai di Arafahnya banyakkan selfie. Nah, itu dihindari. Kenapa? Karena Ibu Hajah Nia, Pak Haji Tri sedang dilantik oleh Allah. Coba Ibu kalau dilantik sama Prabowo, boleh nggak bawa HP? Nggak boleh, Pak ya. Maka besok yang melantik Pak Haji Tri dan Ibu Hajah Nia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini Bu turun ketika Nabi sedang melaksanakan haji, yaitu ayat terakhir dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Jadi karena kita sedang dilantik oleh Allah, maka hajinya jangan main-main. Pergi haji itu kewajibannya seumur hidup sekali. Yang sekali ini Pak Haji Tri, Ibu Hajah Nia bikin yang sempurna. Jangan dinodai dengan yang tidak penting. Zaman sekarang kan pada banyak main selfie, Bu ya. Di Arafah selfie, lagi ratiban juga selfie, mau makan selfie, mau ke pasar gerak doang, di kamar mandi kagak Bu ya. Besok ke Pasgiran di wukuf itu kalau mau Bu Hajah Nia selfie-nya tanggal 8 boleh dah. Tapi tanggal 9 Zulhijjah memang hari Arafah, hari inti kita sedang dilantik oleh Allah, itu jangan sampai dinodai. Ya, kita haji pengen banget agama kita sempurna. Kita pengen agama kita satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Biar pulang membawa haji mabrur. Kita doain ya. Yang kedua, kenapa kita harus pergi haji? Karena pergi haji itu menghapus dosa. Ada nggak nih di depan saya semuanya Bapak dan Ibu, ada yang nggak punya dosa? Punya nggak dosa? Banyak apa banyak? Segede apa dosanya? Banget, Pak ya. Untuk menghapus dosa, Bapak Ibu sekalian, salah satunya pergi haji. Maka kata Nabi, innal haja yahdimu ma kana qablahu. Orang pergi haji itu menghancurkan, menghapus dosa-dosa sebelum dia berangkat haji. Maka besok Pak Haji Tri, Bu Hajah Nia, pokoknya ya Allah ampuni dosa saya, Allah ampuni dosa saya. Maka supaya dosanya diampuni, kata Nabi apa? Kata Allah apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Nih, catat 3 hal dari Allah nih, Pak Haji Tri ya. Kalau kamu benar-benar sudah mantap untuk berniat haji, kata Allah, fala rafas, jangan berbuat rafas, pornografi, porno aksi, berkata-kata porno. Tuh hati-hati tuh Bu. Mungkin kalau lagi sekarang mah banyol-banyol porno is okay. Tapi kalau sudah berihram, jangan sampai fala rafas, melakukan kata-kata porno. Termasuk ibu-ibu berpakaian transparan, itu juga fala rafas, jangan berbuat rafas. Termasuk berhubungan intim suami istri, lagi pakai ihram pengen begitu ya. Nah, ini dihindari. Karena kalau lagi ihram Bapak Ibu sekalian sempat melakukan hubungan intim suami istri, maka hajinya menjadi batal. Tuh, na'udzubillah. Jauh-jauh dari kampung apa ini namanya Bu?
Kampung apa macan? Pondok Acan. Jauh-jauh jangan sampai apa? Dirusak ibadah hajinya. Nah, para bapak ibu sekalian, yang kedua nih, fala rafasa wala fusuk, jangan berbuat fasik. Orang pergi haji jangan berbuat maksiat. Orang pergi haji jangan mencuri. Orang pergi haji jangan makan hak orang lain. Besok ini ada makanan bukan milik kita, jangan main caplok. Jangan main embat ya. Gara-gara itu hajinya jadi tidak mabrur. Itu namanya wala fusuk. Termasuk jangan sombong. Nih sepesan banget nih. Pak Haji Tri kan ya muda Pak ya. Mau sombong duit nggak boleh. Mau sombong tenaga juga nggak boleh. Mau sombong ilmu juga nggak boleh. Besok Pak Haji Tri kalau sombong tenaga, terus dia ingat, ya Allah ini jadi begini, banyakin apa? Istighfar. Istighfar aja, ada istighfar. Makanya besok Pak Haji Tri dan Ibu Hajah Nia nih ya, kalau tiap kali masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Baca doa apa Bu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukain kami pintu-pintu rahmatmu. Jadi setiap orang masuk masjid Bu, yang kita minta kepada Allah adalah dibukain pintu rahmat. Rahmat Allah itu yang membuat kita bisa hari ini begini. Nah, Haji Tri ini bisa berangkat haji bukan karena beliau banyak duit, tapi karena rahmat Allah. Ya, maka besok di masjid, mau Masjidil Haram kek, mau Masjid Nabawi kek, pokoknya masuk Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukain kami pintu-pintu rahmatmu. Apa sih Bu? Pintu rahmat Allah itu satu, rahmat Allah itu ampunan. Jadi setiap kali Pak Haji Tri masuk masjid, Allah ampuni dosanya. Yang kedua, rahmat Allah itu solusi, jalan keluar. Besok kalau di sono ada masalah, keder, nggak ketemu jalan, masuk ke masjid, baca doa itu, Allah minta, ya Allah bukain saya pintu rahmatmu, Allah kasih jalan keluar. Buktikan besok Pak Haji Tri ya, ngomongnya keder nih nggak ketemu ya, jalan masuk aja ke masjid lagi, Masjidil Haram kek, Masjid Nabawi, baca doa itu, ya Allah bukain saya pintu-pintu rahmatmu, maka Allah kasih solusi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah itu apa? Harapan dan doa. Orang yang selalu berharap kepada Allah, maka doanya cepat dikabul Allah. Ya, makanya jangan pernah putus-putus. Apalagi besok Pak Haji Tri dan Ibu Hajah Nia. Ya, berdoalah di tempat-tempat yang mustajab. Di mana yang mustajab? Multazam, Hijir Ismail, ketika tawaf di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, di Raudhah, itu tempat-tempat mustajab. Saya bilang apa tadi? Siapin doanya. Mau minta doa Pak, minta di tempat-tempat mustajab. Kalau kita kan sini Pak, ya Pak ya, Bu ya, cuma waktunya yang mustajab, tempatnya kita nggak ada. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, ada waktu mustajab, ada tempat yang mustajab. Dan mudahan ya, niatnya apa? Pergi haji karena ingin menghapus dosa. Yang ketiga, kenapa kita pengen pergi haji? Karena pergi haji itu jihad. Terutama buat hajah nia, Bu. Perempuan itu jihadnya, kata Nabi, la kitala wala dima'a. Perempuan itu dapat pahala jihad tanpa harus ngeluarin darah, tanpa harus berperang. Apa? Al-hajju wal umratu. Pergi haji dan umroh itu jihad perempuan. Kenapa orang pergi haji disebut jihad? Yunfiku fihil mal. Orang pergi haji siap ngeluarin cuan banyak. Murah apa murah Bu pergi haji Bu? Murah apa mahal? Maka karena dia siap ngeluarin infaknya Bu,
dia dapat pahala besar, pahala jihad pergi haji. Yang kedua, wa yatsriku aulad wal balad. Orang pergi haji siap ninggalin anak, ninggalin rumah, ninggalin orang tua, diiringi dengan tetesan air mata. Tapi beruntung nih Pak Haji Tri ya, masih punya senjata ampuh, Pak. Ini tangan beliau, mulut beliau, pintu langit terbuka. Ya, makanya beruntung orang yang masih punya orang tua. Masih ada yang doain. Sebab doa tangan kedua orang tua menadahkan kepada Allah, doain anaknya, enggak ada penghalang doa itu naik ke langit. Maka Pak Haji Tri jangan bosan-bosan. Mak doain mak, besok mau ini. Mak doain besok mau ini. Orang tua mak nggak pakai dipinta juga pasti apa? Didoain. Apalagi kalau anak apa yang minta. Ya, maka insya Allah ini yang paling mustajab nih Bu, doa orang tua. Maka nggak boleh kita Bu melukai hati orang tua, karena kalau mulutnya keluar sumpah-sumpah yang buruk Bu, maka yang kena keburukannya adalah anaknya sendiri. Maka Pak Haji Tri, Ibu Hajania bikin orang tua kita tersenyum, bahagia. Ya, sehingga dari mulutnya keluar doa-doa terbaik. Hari ini, tahun ini berangkat berdua. Doain Maya, tahun depan kita berangkat sekeluarga. Ya, tahun ini berangkat berdua. Insya Allah mak, ntar pulang haji kita umroh bareng mak. Iya, rezekinya biar ngalir, biar sehat, biar panjang umur, biar bisa membahagiakan kedua orang tua. Karena orang tua itu Bapak Ibu sekalian, dia pintu neraka, dia juga pintu surga. Makanya kata Nabi, huma jannatu wa huma naru. Orang tua bisa jadi neraka buat kamu, orang tua juga bisa jadi surga buat kamu. Apa yang menyebabkan orang tua bisa neraka buat kita? Kalau orang tua selalu hatinya sakit. Sakit, hati gua sakit. Ya, nah ini jangan sampai membuat orang tua meneteskan air mata. Mata karena luka hatinya. Tapi orang tua ini akan menjadi surga lebar-lebar kalau orang tuanya ridho. Makanya kata Nabi, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu sangat tergantung ridhonya orang tua. Maka bahagia dah, bahagia kalau masih punya orang tua. Kalau udah nggak punya orang tua, hilang dah doa kita, doa-doa mustajab kita. Karena itu Bu, terus jangan pernah berhenti-berhenti doain buat Bapak Haji Tri, Ibu Hajah Nia, biar berkah terus, panjang umur, biar bermanfaat, biar bisa menyenangi kedua orang tuanya. Ya, maka besok Pak Haji Tri tenaganya banyak. Kalau ada lagi waktu umroh, di sono umroh. Buat siapa umroh? Buat diri sendiri. Kalau udah buat diri sendiri, buat orang tua, buat saudara yang sudah berada di alam kubur, kita kirimi hadiah umroh. Ya, kalau ngumrohin hidup mahal. Kalau ngumrohin mati murah. Nanti dari rumah catat nih, keluarganya Pak Haji Tri siapa yang udah almarhum. Si Anu, si Anu, si Anu. Nanti besok sono umrohin, hari ini buat si Anu almarhum. Besok si Anu almarhum. Keluarganya Ibu Nia, berapa orang yang sudah almarhum, besok diumrohin buat ini satu, buat ini satu. Girang nggak yang di alam kubur? Girang. Ya, emang itu yang ditunggu, yang diharap oleh orang yang ada di alam kubur. Maka kata Nabi apa? Ihdu limautakum. Kirimi hadiah buat orang yang sudah mati. Kata sahabat bertanya, wa manuhdi ya Rasulullah, bagaimana kami cara ngirimi hadiah buat orang yang sudah mati? Kata Nabi, as-sadaqatu wa doa, sedekah dan doa. Ini kita sedekah nih Bu. Ini jangan dikira tuh Bu kue bugis ya.
pisang, jeruk, itu pahala tuh. Maka boleh Bu. Ya karena itu sedekah dari Pak Haji Tri, ya boleh siapin anak pitik dimakan tikus. Cakep apa Bu? Cakep Bu? Anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik, bungkus. Romanannya demen ya kalau bungkus-bungkus ya. Kenyang juga, bungkus juga Bu ya. Iya, boleh nggak? Boleh kalau diizinin Bu ya. Tapi emang udah infaknya itu, udah sedekahnya dari Pak Haji Tri. Biar satu butir kelengkeng, satu butir jeruk pahala. Niat buat siapa? Buat orang-orang yang di alam kubur. Yang kedua, kita hadiahin apa? Doa. Jadi hari ini doain buat yang hidup, doain juga buat yang mati. Maka besok di sono Pak Haji Tri, Bu Hajania kirimin tuh hadiah umroh. Bahkan kalau guru saya nih, guru saya memesannya apa? Sekali-kali ntar lu sono badalin umroh buat Nabi, begitu Bu. Ya kita badal umroh niat buat apa? Nabi. Bukan Nabi butuh sama kita ibu sekalian, tapi kita yang butuh Nabi. Maka besok Pak Haji Tri dan Ibu Hajah Nia kalau sudah nyampe di Madinah sering-sering datang ke kuburan Nabi. Ngapain? Salam. Sampaikan salam, bukan berdoa. Kalau salam kan begini Bu, kalau berdoa begini, ya kan? Jangan berdoa kepada Nabi, jangan minta sama Nabi, jangan. Tapi sampaikan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sampaikan salam kalau perlu tiap hari. Tiap hari datang, tiap hari datang. Sampaikan banyak solawat, baca solawat Bu ya. Kenapa ibu sekalian? Kata Nabi apa? Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang telah menziarahi kuburanku, wajib bagiku mendapatkan syafaat. Pengen dapat syafaat Bu? Pengen? Datang ke rumah Nabi. Kalau nggak bisa, sering-sering bersolawat. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Saya lagi. Sallallahu. Semangat Bu. Sallallahu. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubashshiruna biha wa jami'a masyaikhina ayah Bu wa talibatina min yaumina yaumil. Minimal ibu sekalian tiap hari 100 kali sholawat. Biar apa? Biar Nabi kenal sama kita. Kalau Nabi kenal sama kita, nah ini nih umat saya yang sering bersolawat. Jangankan di dunia Bu, di kuburan aja kita kalau udah nyampe kuburan sering bersolawat, Nabi datengin, Nabi kasih sinar cahayanya, Nabi bantu kesulitannya. Kalau orang sering apa? Bersolawat. Ini kalau di kuburan kita dewek-dewek kan apa rame-rame? Enak apa enak?
Kalau kira-kira di kuburan kita enggak enak, Bu, terus kita punya amalan sering bersolawat, datang Nabi untuk membantu kita. Maka jangan pernah bosan-bosan. Kalau mau tidur nih, mau tidur, Bu, mau tidur. Pengantarnya satu, tasbih. Yang kedua, solawat. Biarin ya Allah, saya belum bisa nyabak ke makam Nabi. Biar saya ketemu sama Nabi di mimpi aja juga boleh ya Allah. Ini kalau mau tidur yang dibaca sholawat apa TikTok? Hah? Lah nenek-nenek sekarang udah pada keriput, pada ompong, tetep baik main TikTok, Bu ya. Kayak dasar doang, goyang-goyang, goyang-goyang. Begitu nggak, Bu? Nggak beda ya. Masya Allah. Kalau nenek-nenek di sini mah enggak. Nenek-nenek di sono kampung sebelah. Ya, Bu ya. Nah, tuh Patri, Bu Hajania, besok jangan bosan-bosan. Banyak-banyak sholawat biar ketemu dengan Nabi. Ini mas seringan tawaf di mall daripada datang ke rumah Nabi. Kalau udah nyampe ke Madinah, males. Kalau kata orang Betawi, glajis. Karena glajis, Bu. Males datang ziarah ke rumah Nabi, males. Itu namanya orang songong. Udah nyampe ke rumah Nabi, kagak mau apa? Datang. Di mana rumah Nabi, Ibu sekalian? Itu kuburan Nabi, ya itu rumah Nabi. Jadi Nabi itu rumahnya, ya kuburannya. Nabi meninggal dunia di atas tempat tidurnya, dikuburin di bawah tempat tidurnya. Kalau nggak bisa dekat dengan makamnya dari jauh, satu-satunya kubah Madinah yang berwarna hijau cuma atu, yaitu kuburan Nabi. Dari jauh, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Ya, Bu. Nih bukannya bayangin pengen berziarah ke sana, Bu ya. Udah siapin aja patok, kenal patok, Bu? Patok sama sertifikat. Bawa ke rumah saya berangkat. Itu masih pada lebar sebelah tuh kebun sapa itu, Bu, kebun sapa, Bu. Bawa aja patoknya, Bu, patoknya, Bu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan, Bu. Kalau pesan guru saya, Bu, guru saya Al-Maghfurlah pakai Hajur Ali, beliau bilang apa? Kalau lu pengen nyabak ke Mekah, lu diundang acara Walimatus Safar, datang. Begitu, Bu. Nah, lama-lama kagak kecepretan, Bu ya. Insya Allah. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, karena itu jangan pernah malas-malas nih. Pak Haji Tri, Ibu Hajah Nia, jadikan haji ini pertama dan terakhir. Ya, orang pergi haji itu kesempatannya susah. Sekali berangkat, pokoknya saya mabrur. Yang dikejar mabrur, karena tidak semua orang haji itu mabrur. Apa cirinya? Satu, toibul kalam, kalau ngomong enak. Tuh orang haji mabrur tuh. Udah pergi haji, belum pergi haji, ngomongnya enak, nggak pernah nyelekit, nyakitin orang. Ini udah haji kalau ngomong nyelekitin mulu, Bu ya. Nah, ada ibu haji kalau ngomong ceblak, ceblok, ceblak, ceblok, nyakitin banget. Padahal sudah haji. Itu ciri hajinya kagak mabrur. Besok yang dikejar Pak Haji Tri, Bu Hajania, mabrur, ucapannya enak, menyenangkan orang, toibul kalam. Pokoknya orang kalau ketemu dia udah enak aja, ya kan? Yang kedua, ciri-ciri mabrur itu ifsya'us salam, damai sama semua orang, sama saudara kanan akur, saudara kiri akur, saudara depan akur, sama anak kandung akur, sama orang tua akur. Kalau dia sudah pergi haji, akur semua, hajinya bro. Kalau sudah pergi haji sama tetangga depan merengut baik, bertahun-tahun kagak pernah nyapa, kagak pernah lebaran, padahal dia sudah pergi haji, maka hajinya kagak mabrur. Yang ketiga, ciri haji mabrur itu it'amut ta'am. Nih cuannya sering berbagi. Kalau kata orang Betawi, jangan bol kuning buntut gasir. Sini begitu enggak? Begitu enggak? Sama tuh bahasanya enggak? Saking pelitnya itu orang dibilang apa? Bol kuning buntut gasir.
Besok Pak Haji Tri, Bu Haja Nia, buang yang pelit-pelit. Di sini sering berbagi, di Mekah juga sering. Ya, berbagi apa aja yang kita punya makanan dari rumah. Ayo Pak, Ibu nih makan bareng-bareng. Ntar pulangnya jangan dibilang haji pelit. Ya, karena pelit ya. Jadi ciri orang yang dapat mabrur, orangnya lebih dermawan. Ya, kalau dulu sering nyumbang cuma sekian, pulang haji nih musola kurang apa, ini tetangga ada yang nggak punya beras, bagi. Karena kita belum tentu Bu besok masih hidup apa enggak. Ya, kita ini kan jauh banget Bu sama Nabi. Kalau Nabi Bu, Nabi itu saking lapang dadanya, beliau mah nggak pernah punya simpenan, nggak pernah punya simpenan beras buat besok. Ibu-ibu ada nggak beras buat besok? Kalau ada cabai sama bawang buat besok masih ada nggak? Nabi nggak ada. Kalau hari ini Nabi dapat rezeki, ada orang datang minta, langsung dikasih. Beda sama kita. Ya, itu rombongannya encing lo datang no. Ngapain? Paling nggak minta beras dia ya, minjem. Kalau kelihatan mukanya ya. Makanya besok Pak Haji Tri jangan pelit-pelit, kasih apa? It'amut ta'am, sering berbagi. Yang keempat, ciri haji mabrur, pergi pulangnya lebih baik. Pulang ke sini menjadi orang lebih baik, lebih mulia, lebih ramah, ibadahnya lebih rajin. Kalau biasanya sholat di rumah, sholatnya ke musola. Kalau biasanya malas untuk majelis taklim, hadir ke majelis taklim. Ya, ciri-ciri haji mabrur. Maka yang harus dikejar adalah haji mabrur. Kenapa haji mabrur Bu? Haji mabrur balasannya atuh surga. Laisa lahu jazaun illa jannah. Mudah-mudahan kita semua kebagian. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat Pak Haji Tri dan Ibu Hajah Nia. Allah kasih kelancaran, Allah kasih panjang umur, hajinya mabrur, yang ditinggal anak keluarga dalam lindungan bimbingan Allah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua Bu, niatin buat diri masing-masing Bu ya. Biarin Fatihah aja dulu karama ya. Ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah undang saya ya Allah untuk jadi tamumu. Ayo Bu khusyuk niatin Fatihah ini buat diri sendiri. Yang udah berangkat pengen balik lagi, yang belum berangkat juga biar segera berangkat. Mau haji kayak ya Allah, mau umroh kayak ya Allah, undang saya ya Allah gitu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.